البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sebelum itu ya, untuk hadis yang sebelumnya 232 dengan 222 dengan 223. Berarti hadis yang sebelum malam ini memang yang kemarin anak keliru terkait dengan Yahya. Hadatsana Sa'ad ibnu Hafiz qala hadatsana Syaiban an Yahya, ana mengatakan dia adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, ternyata bukan. Tapi dia adalah Yahya bin Abi Katsir al-Makki. 322. Iya betul, kenapa jadi 222? 322 dengan 323. Iya betul. Demikian pula yang 323. Hadatsana Mu'ad ibnu Fadalah qala hadatsana Hisham. Ini Hisham ad-Dustuwai dan Yahya ini adalah Yahya bin Abi Katsir. Ya, kesalahannya pada masalah Yahya. Beliau adalah Yahya bin Abi Katsir. Karena Hisham ad-Dustuwai ini memang meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Iya betul. Untuk yang Hishamnya, adapun kalau Yahya bin Abi Katsir, lupa ya kunyahnya siapa ya? Kalau tidak salah Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir Abu Nasr ya. Tabi'in. Ya, dia tabi'in. Abu Nasr. Sa'ad ibnu Hafiz dari kalangan atba'ut tabi'in. Cuma sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu 324. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah al-babu salisu wal ishrun, bab yang ke-23, babu syuhudil haidil aidain, hadirnya wanita haid di perayaan hari raya, di sholat hari raya. Wa da'watal muslimin, hadirnya mereka pada doa-doa kaum muslimin. Ya, waktu hari raya kan orang banyak berdoa, banyak berzikir dan sebagainya, bertakbir. Wa ya'tazilnal musalla, mereka menjauh dari tempat sholat, mereka agak di belakang. Tetap mereka di shaf wanita tapi yang belakang. Shaf wanita yang depan-depan itu untuk yang sholat. Yang diinginkan di sini apa? Yaitu boleh. Bahkan bukan sekedar boleh, diperselisihkan wajib atau mustahab. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan mustahab, sebagian yang lain mengatakan wajib, dan itu yang lebih kuat. Karena Nabi sampai memerintahkan, dan bahkan yang tidak punya jilbab disuruh yang lain meminjamkan jilbab pada dia, menunjukkan ini tidak ada udzur walaupun tidak ada baju. Yang lain disuruh meminjamkan baju. Maka yang mengatakan yang mengatakan wajib seperti Imam Ibnu Utsaimin, ini pendapatnya kuat sekali. Walaupun tidak sholat tapi ikut perayaan, ikut hadir. Al-haditsul rabi' wal ishrun ba'da salasimi'ah, 324. Haddatsana Muhammad ibnu Salam akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat kunna namna'u awatiqana, kami dahulunya sering melarang wanita-wanita merdeka kami ayyakhrujna fil idain, untuk keluar di sholat hari raya. Faqadimat imra'ah, kemudian ada seorang wanita yang datang kemana? Ya, datang ke tempatnya Hafsah bintu Sirin, ini Basriyah, berarti datang ke Basrah. Fanazalat qasra Bani Khalaf, kemudian wanita ini tinggal di istana Bani Khalaf. Istana Bani Khalaf ini adalah dari keluarga Tolhah. Alam Tolhah ini Tolhah bin siapa tak tahu, tapi dikatakan terkenal keluarga Tolhah. Ini keluarga Bani Khalaf, istana itu yang di Basrah. Fahaddatsat an ukhtiha, maka kemudian dia menyampaikan hadis dari saudarinya. Saudarinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia adalah Ummu Atiyah, sahabiyah.
Wa kana zauju ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyrata ghazwah. Suami dari wanita ini, suami dari Ummu Atiyah ini ikut menyertai Nabi berperang sebanyak 12 kali. Peperangan Nabi berapa banyak? 18 menurut sebagian riwayat. Nah, sahabat yang ini ikut sebanyak 12 kali menemani Nabi. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sidh. Ini ucapan siapa? Ucapan wanita itu yang tinggal di istana Bani Khalaf. Dia mengatakan saudari saya yaitu Ummu Atiyah menyertai suaminya di dalam 6 peperangan. Masya Allah ya, bukan penakut. Dan perangnya perang syar'i. Qalat, kemudian Ummu Atiyah ini bercerita, kunna nudawil kalma. Tugas kami adalah mengobati orang-orang yang terluka. Jelas ini darurah. Jadi tidak seperti perkataan sebagian orang, oh boleh campur aduk di dalam satu ruangan laki perempuan. Nabi sendiri dengan para wanita sahabiah berkumpul-kumpul. Kita katakan itu lain. Ini suasana perang. Laki-lakinya tugas berperang. Siapa yang mengobati yang luka? Jelas ya ini serahkan ke wanita. Laki-laki jumlahnya belum banyak di zaman itu untuk berperang. Di zaman Nabi jumlah laki-laki yang perang berapa? Tidak sebanyak jumlah musuh, sedikit sekali. Makanya yang laki-laki dipusatkan perhatiannya untuk berperang. Berarti siapa yang mengobati luka-luka? Wajib adalah, nah ini diserahkan pada sebagian sahabiat. Jadi bukan suka-suka kumpul laki perempuan tanpa hijab, padahal ini bukan mahram dia, bukan suka-suka itu. Ini darurah. Kemudian disebutkan di sini wa naqumu 'alal mardha, kami yang mengurusi orang-orang yang sakit. Fa sa'alat ukhtin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudari saya yaitu Ummu Atiyah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'ala indana ba'sun?" Apakah salah seorang dari kami akan tertimpa dosa? Ba'sun yaitu di sini dosa. Idza lam yakun laha jilbab, apabila dia tidak memiliki jilbab, ya di masa itu jelas harta masih sangat sedikit, tudung itu juga sangat sedikit. Allah tahrud, yaitu dia tidak keluar karena tak ada jilbab, mungkin jilbab hanya satu dan sedang dicuci misalkan waktu hari raya, boleh tak untuk tidak keluar? Ternyata Nabi mengatakan litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Ini lamul amr, asal dari perintah adalah wajib. Hendaknya temannya memakaikan jilbabnya kepada wanita ini. Jadi walaupun dia tidak mampu, tetap tidak diberi udzur. Hendaknya yang lain membantu agar dia memakai jilbab dan boleh hadir di perayaan kaum muslimin itu, di sholat hari raya. Tetap wajib ada yang membantu dia agar dia keluar, tidak diberi udzur oleh Nabi. Wal tashhadil khair, dan hendaknya dia menghadiri kebajikan, yaitu zikir, tasbih, tahmid, takbir di waktu hari raya itu. Bukan menghadiri kebaikan hanya ketika beraya untuk mendapatkan duit raya, dan banyak yang justru tidak pakai tudung. Na'udzubillah, ini memalukan. Wa da'watal muslimin, dan menghadiri doa kaum muslimin. Ya banyak yang doa dan sebagainya di masa hari raya itu, jelas hari bahagia. Baik. Kemudian disebutkan di sini falamma qadimat Ummu Atiyah, tatkala Ummu Atiyah sendiri tiba ke mana itu? Ke Basrah. Sa'al Tuha, kata Hafsah bintu Sirin, saya bertanya kepada dia. Ini menunjukkan semangatnya Hafsah, tidak merasa cukup belajar kepada satu orang, tapi bahkan ambil sanad yang lebih tinggi, langsung belajar ke Ummu Atiyahnya. Asami'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda wahai Ummu Atiyah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat bi abi na'am, dia mengatakan
ayah saya sebagai tebusan. Ya, biabi takdirnya apa? Ufti atau apa? Uftika atau uftiki, tergantung yang diajak bicara. Saya menebusmu dengan ayah saya. Ya, ini sebagai penguat saja. Wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi. Dan dia tidaklah menyebutkan hadis itu kecuali dia mengatakan bi abi, bukan bak qasam ini, tapi bak apa istilahnya? Bak muawadhah wal fidyah. Baknya itu bak penukaran. Saya menebusmu dengan ayah saya. Ini baknya bukan bak qasam, bukan sumpah. Sami'tuhu yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, yakhrujul awatiqu wa dawatul khudur. Hendaknya para wanita yang merdeka itu keluar. Demikian pula wanita yang dipingit, yang bersembunyi di bilik. Wanita-wanita yang pemalu itu tetap keluar. Al-awatiqu zawatul khudur, atau boleh jadi tanpa ada wawu. Jadi wanita yang merdeka maksudnya adalah yang biasa dipingit di dalam biliknya itu, karena sudah gadis maka apa sering disembunyikan oleh orang tuanya, jangan keluar tanpa ada uzur, tanpa ada hajat, agar tidak diganggu oleh orang-orang yang imannya lemah. Wal huyyat, demikian pula para wanita yang haid diwajibkan untuk keluar, disuruh untuk keluar. Wal yashhadnal khair, hendaknya mereka menyaksikan, yaitu menghadiri kebajikan hari raya. Wa da'watal mu'minin, dan doanya kaum mukminin. Wa ya'tazilul huyyadul musalla, dan hendaknya wanita yang haid menjauh dari musallanya. Menjauh bukan tidak hadir, tapi di bagian belakang. Baik, ma'ruf dulu kalau di Yaman, bahkan yang waktu di Indonesia juga sholat di hari raya, wanita yang haid memang diletakkan di belakang, ada tempatnya. Baik, ya tidak jauh-jauh. Qalat Hafsah berkata, faqultu, saya bertanya kepada Ummu Atiyah, al-huyyat, wanita haid juga? Jadi dia merasa heran karena riwayat yang pertama, riwayat dari saudari Ummu Atiyah, tidak disebutkan wanita haid. Ternyata Ummu Atiyah langsung memberikan tambahan, ada riwayat yaitu Nabi memang mengatakan al-huyyat. Dan inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari, wanita haid tetap menghadiri sholat hari raya. Baik. Maka tatkala ditanya gimana wanita yang haid juga ikut, maka Ummu Atiyah mengatakan, alaisa tashhadu Arafah wa kadza wa kadza, bukankah dia juga menghadiri wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah tidak diwajibkan adanya kesucian, tak masalah, sekedar wukuf. Wa kadza wa kadza itu apa? Kata Al-Hafidz, yaitu hadir di Mina dan hadir di Muzdalifah dan seterusnya. Yang penting tidak ikut sholat. Tapi masalah pergi ke tempat-tempat itu jelas mereka pergi, tidak masalah. Haid tidak menghalangi untuk menjalankan manasik, kecuali yang memang disyaratkan kesuciannya, yaitu tawaf dan sholat. Baik. Pembahasan cara lebih panjang tentunya di dalam Kitabul Idain, di dalam Sahih Bukhari. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Salam, dan beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Salam al-Baikandi al-Bukhari, ulama besar yang beliau mengorbankan hartanya banyak sekali untuk menuntut ilmu. Nah, tatkala beliau sedang menulis di majelis seorang syekh, tahu-tahu pennya itu patah. Di masa itu jelas susah cari pen, apalagi sedang di majelis syekh. Maka beliau mengatakan, barang siapa mau memberikan pennya pada saya akan menggantinya dengan 1 dinar. Oh, langsung banyak pen disodorkan ke beliau. Untunglah 1 dinar. Nah, beliau tak masalah kehilangan duit 1 dinar, yang penting ada pen untuk menulis ilmu. Menunjukkan semangat beliau, rela mengorbankan segalanya demi ilmu, mengorbankan duniawi demi ilmu. Qal akhbarana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab beliau adalah Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi Al-Basri. Beliau kalau yang Muhammad bin Salam tadi adalah Abu Abdillah. Kalau Abdul Wahhab ini
Siapa kunyahnya ya? Ana lupa. Allahul musta'an. Tapi beliau Abdullah bin Abdul Majid As-Saqafi. Oh iya, Abu Muhammad, ayo betul. Kalau Muhammad bin Salam Abu Abdullah, kalau Abdul Wahab bin Abdul Majid ini Abu Muhammad Basri, As-Saqafi Al-Basri. An Ayyub, Ayyub ini Abu Bakar, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, Ayyub bin Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri. An Hafsah, Hafsah bintu Sirin Ummul Hudzail Al-Basriyah. Jadi yang pertama adalah dari Bukhara, yang kedua, ketiga, keempat semuanya adalah dari Basrah. Baik, sedangkan Ummu Atiyah sendiri beliau adalah dari Madinah Ansariyah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Mengharuskan wanita haid ini manasik haji dengan seorang haji Hadir saja, hadir. Istilahnya tidak ikut sholat, tapi duduk, ikut berzikir, takbir, tahmid. Iya, ikut dengar khutbah, betul, iya. Di tanah lapangnya lah. Iya, di tanah lapangnya. Bagaimana kalau di masjid? Nah, itu memang ma'ruf khilaf panjang, tapi yang wajib boleh, tetapi jangan sampai mengotori masjid. Buktinya Aisyah disuruh Nabi masuk ke masjid untuk mengambil kain. Aisyah mengatakan saya haid, Nabi mengatakan haidnya bukan di tanganmu. Menunjukkan boleh masuk masjid. Iya. Ya, yang penting hati-hati di mungkin bawa sajadah sendiri, bawa pampers yang cukup dan sebagainya. yang juga ada kentut yang bawa kain-kain Apa mereka sendiri boleh kerja di pejabat-pejabat walaupun sedang haid, takkan ke masjid tak mampu, boleh aja itu. Oh iya, di zaman Nabi serba kekurangan, kasihan, betul. Tapi tetap disuruh. Walaupun banyak orang nak FPN. Iya, siap-siap. Rasanya kalau itu curang-curang, masa tak keluar dari rumah anak. Tetap ada aja. Kalau ada usaha manusia pandai survival. Pakai apa itu yang telah kita lewati itu, kain-kain yang tebal atau kulit yang berbulu. Insya Allah tiap zaman ada aja caranya untuk mengatasi permasalahan. Semua ini agama Islam meletakkan pembersihan haid, tapi masyarakat tidak memiliki sejarah Eropah, Mongolia, macam mana budaya mereka? Tak tahu. Teologi ya. Dulu waktu ada perang lawan Kristen di Ambon itu, tentara-tentara Islam cerita kepada teman-teman waktu perang di Laha, mereka disuruh untuk mendukung perempuan Kristen untuk mengungsi. Katanya baunya busuk, ya entah. Tahu istinja tidak, tahu cara bersuci tidak, entah. Kata dia, baunya busuk. Di sana Laha terkenal banyak apa? Durian, kebun durian. Wallahu a'lam.